orang itu akan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Kalau dia amalnya baik, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun perbuatan baiknya pasti dibalas, sedikit apapun perbuatan jahatnya pasti dibalas. Oleh karena itu kita disuruh bertobat sebelum kita berangkat. Siapa orang yang bertobat di dunia ini itu langsung dirontokkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cor-coran ini kalau masih kering, kalau sudah kering itu nggak bisa disiram, tapi kalau masih basah disiram air langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kakek nenek, kakek-kakek semuanya sehat? Nenek-nenek juga sehat? Alhamdulillah hari ini kakek dan nenek pada sehat. Mudah-mudahan sehat terus. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surga. Apapun amal kita, apapun perbuatan kita, kalau kita bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka orang itu akan masuk surga. Walaupun dia bermaksiat. Kenapa? Karena orang masuk surga itu bukan karena amal. Sebanyak amalnya apapun yang ia lakukan, sholat tahajud mulai jam 12 malam sampai subuh setiap hari, sholat duha setiap hari dari mulai jam 7 sampai jam 10 pagi, nggak berhenti-henti. Semua itu tidak ada menjamin masuk surga. Lalu apa yang menjamin masuk surga? Yang menjamin masuk surga adalah rahmat Allah. Jadi orang sholat itu menjemput rahmat Allah, orang ngaji menjemput rahmat Allah, orang berzikir menjemput rahmat Allah, orang sholat duha menjemput rahmat Allah, orang melakukan ibadah apapun sesungguhnya adalah itu menjemput rahmat Allah. Kalau rahmat Allah lala turun kepada kita, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Jadi surga itu bisa dimasuki oleh orang yang memperoleh rahmat Allah. Karenanya Rasulullah pernah menyampaikan, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalikum. Tidak ada kalian satupun yang masuk surga itu karena amal kalian. Lalu sahabat bertanya, karena Rasulullah itu kalau beribadah melebihi dari sahabat, melebihi dari siapapun kalau beribadah. Banyak sekali ibadahnya. Sampai-sampai Rasulullah itu kalau sholat itu kakinya bengkak. Rasulullah kalau sholat itu kakinya bengkak, lututnya bengkak. Dipakai untuk sujud, bangun dari sujud, itu lututnya bengkak. Itu saking banyaknya, saking ramenya, saking seringnya Rasulullah melakukan sholat. Maka bukti Rasulullah itu banyak sholat adalah lututnya bengkak, lututnya
sakit. Ada di sini kakek nenek yang lututnya sakit. Berarti banyak sholat itu. Iya, banyak sholat tuh, lututnya sakit tuh. Rasulullah banyak sholat, lututnya yang sakit, lututnya yang bengkak. Kadang-kadang orang sekarang ini banyak sholat bukan lututnya yang bengkak, tapi keningnya yang hitam. Itu bukan bukti kalau seandainya itu adalah orang ahli sujud. Tidak, itu hanya kecelakaan waktu sujud. Karena Rasulullah itu ketika dia sujud tidak ada riwayat yang mengatakan keningnya hitam. Nggak ada. Rasulullah itu keningnya bagus, Rasulullah itu mukanya berseri-seri, Rasulullah itu indah wajahnya. Kalau di sini misalnya hitam gitu, pasti itu sudah ada riwayat kalau Rasulullah itu jidatnya hitam. Memang di Al-Quran ada wasimahum fi wujuhihim min asaris sujud. Mereka orang-orang yang sujud itu ada bekas di mukanya, di wajahnya. Wajah itu bukan ini. Ini bukan wajah, ini namanya kening. Tapi disebutkan di Al-Quran itu adalah wajah. Wajah itu muka. Ya semua ini dari atas sampai bawah itu namanya wajah. Dari sini ke sini ini bukan wajah. Itu namanya bagian dari wajah. Ini juga bagian dari wajah. Ini juga bagian dari wajah. Ini juga bagian dari wajah. Namanya wajah seluruhnya ini. Ini wajah. Kalau ditanya, ibu wajahnya mana? Ini pasti disebutkan begini ya. Enggak ada ibu ditanya. Ibu wajahnya mana? Ini. Itu bukan wajah, bu. Itu pipi. Lalu ibu wajahnya mana? Ini. Itu bukan wajah, bu, itu kening. Jadi namanya wajah itu adalah seluruh ini. Rasulullah wajahnya berseri-seri. Dan orang-orang yang beriman, yang banyak sujud itu wajahnya berseri-seri, tidak menyeramkan. Beda orang yang banyak sujud dengan tidak sujud itu. Orang kalau tidak banyak sujud itu wajahnya sering menyeramkan itu. Pinter ngomong tapi menyeramkan. Rasulullah banyak sujud, banyak sholat, kakinya yang bengkak, bukan keningnya yang hitam. Maka sahabat heran, ya Rasul, engkau banyak sujud, engkau banyak amal, sedekahmu banyak, sujudmu banyak, zikirmu banyak, dan bahkan tidak ada sedetik pun engkau terlepas dari Allah, dan bahkan tidak ada sekejap pun engkau lupa kepada Allah. Bagaimana mungkin amalmu tidak bisa menghantarmu ke dalam surga? Lalu Rasulullah ketika mendengar ucapan para sahabat, apakah juga engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalmu? Lalu Rasulullah SAW jawab, ya, juga aku tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ternyata Rasulullah itu masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadahnya. Dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amalnya. Tapi kok kita disuruh beramal? Ada nggak kita disuruh beramal? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Ini kan? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya kita disuruh beramal. Untuk apa kita disuruh beramal itu? Kita disuruh beramal semata-mata untuk menjemput rahmat Allah. Dan amal itulah nanti yang akan menentukan tempat kita. Amal kita apa? Itulah nanti yang akan menentukan tempat kita. Tempat kita di mana? Kalau amal kita baik, maka tempat kita nanti adalah di surga. Surga yang mana yang akan kita tempati dengan amal kita itu? Kan nggak mungkin kita nanti seruangan dengan para nabi, karena amal kita tidak sampai sama dengan amalnya nabi. Barangkali amal kita nanti bisa mencapai sama dengan amalnya orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena amal kita ini belum bisa seperti amalnya para nabi. Maka orang beramal itu untuk menentukan di mana letak surganya kalau dia masuk surga. Dia beramal buruk, beramal jahat, sholat tidak mau, puasa sering nipu, puasa gitu. Kok habis puasa itu berarti habis makan mie, udah tuh muntah dia, ternyata betul mie banyak itu muntahannya itu. Karena itu tadi berarti dia nipu, katanya puasa rupanya tidak puasa.
orang tidak mau puasa, orang tidak mau sholat, gawenya nyakitin orang, gawenya membuat onar, gawenya menyusahkan orang. Orang yang seperti ini numpuk-numpuk dosa. Ketika dia numpuk-numpuk dosa seperti itu, maka dosanya yang ia lakukan itu, amalnya yang ia lakukan itu untuk menentukan letak nerakanya di mana. Kalau dia belum bertaubat. Karena taubat itu adalah menjemput rahmat Allah. Orang bertaubat itu menjemput rahmat Allah. Maka orang yang bertobat ketika dikasih rahmat oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Maka seorang ibu-ibu yang sudah sangat dekat kepada Allah, setelah ditinggal meninggal suaminya, ibu ini janda. Setelah ditinggal meninggal suaminya, ibu ini janda. Iya, nggak punya suami, makanya janda. Kalau masih punya suami, tidak janda, bukan duda. Dan masih punya suami duda, berarti istrinya yang meninggal. Ibu ini namanya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah, ditinggal meninggal suaminya. Ibu ini rajin ibadah, lagi pula ibu ini masih cantik. Karena ibu kan, nggak ada ibu ganteng, yang ada ibu cantik. Ibu ini banyak disenangi oleh orang, termasuk kiai-kiai pun juga senang dengan ibu ini. Di antaranya adalah Kiai Hasan Basri, senang dengan ibu ini. Akhirnya pengen ada sini namanya Pak Hasan Basri. Wah ini yang termasuk senang Pak Kiai Hasan Basri. Jadi Ibu Rabi'ah ini ketika dilamar banyak laki-laki, dia punya syarat. Siapa di antara bapak-bapak ini yang ilmunya paling mumpuni, yang ilmu agamanya paling alim? Siapa? Aku pengen yang seperti itu. Ternyata Ibu Rabi'ah pengen seorang suami yang alim, suami yang dekat kepada Allah. Lalu semuanya mulai pada minder. Pak Ahmad minder, Pak Ali minder. Akhirnya Pak Ahmad sama Pak Ali ngajukan, ini yang paling tinggi ilmunya Pak Kiai Hasan Basri. Iya, akhirnya Pak Kiai Hasan Basri maju. Terus dibilang sama Ibu Rabi'ah tadi, dia mengatakan, aku pengen melamarmu Ibu Rabi'ah, mau enggak kamu jadi istriku? Lalu Ibu Rabi'ah mengatakan, aku mau jadi istri siapapun dengan syarat orang itu mau menjawab 4 pertanyaanku. Rupanya mas kawinnya itu adalah 4 pertanyaan. Kalau bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka dia akan menjadi suaminya dari perempuan itu, namanya Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Akhirnya Imam Pak Kiai Hasan Basri tadi menyampaikan, oke, apa pertanyaannya? Biar aku jawab. Pertama, Ibu Rabi'ah bertanya, Pak Kiai Hasan Basri, kalau nanti aku mati, kira-kira aku bisa nggak mengucapkan kalimah La ilaha illallah? Kan orang yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, itu mengucapkan kalimah La ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Bisa nggak aku nanti ketika meninggal mengucapkan kalimah La ilaha illallah? Lalu dijawab oleh Mbah Kiai Hasan Basri. Beliau nyampaikan, itu adalah urusan gaib. Tidak ada yang bisa mengetahui apakah akhir kalamnya nanti bisa mengucapkan kalimah La ilaha illallah atau tidak. Karena begini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kakek nenek, orang biasanya matu ala ma'asyu. Biasanya orang itu meninggal sesuai dengan usahanya, sesuai dengan apa yang ia lakukan. Orang biasa berzikir, kalau kaget biasanya ucapan zikir itu yang keluar. Biasa berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Begitu kaget subhanallah, begitu kan? Nah, tapi kalau orang itu nggak pernah berzikir, biasanya ketika dia kaget, apa yang diingat itu dia sebut mamaku, 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 mamaku. Itu kalau kaget, kesandung gitu, malah segala binatang disebut, mulai kucing, anjing, semuanya masuk karena nggak biasa berzikir. Kalau orang biasa berzikir, yang dizikirkan itulah yang biasanya keluar dari mulutnya.
Jadi kalau ibu, bapak begitu kesandung kakinya, yang disebut adalah anjing, berarti jarang berzikir. Yang disebut babi, zikir. Yang disebut umpamanya macan, jarang berzikir. Yang disebut kucing, jarang berzikir. Tapi kalau orang itu rajin berzikir, begitu kaget, subhanallah. Begitu kaget, masya Allah. Begitu kaget, alhamdulillah. Kaget memperoleh rezeki. Tiba-tiba habis pengajian ini, kemudian terus ada yang datang ngasih amplop bagi alhamdulillah. Itu saking kagetnya itu. Ini umpamanya. Jadi orang itu di akhir hayatnya itu adalah apa yang biasa disebutkan di dalam hidupnya, apa yang biasa dilakukan di dalam hidupnya. Maka Ibu Robiah Al-Adawiyah menyampaikan, kalau nanti aku mati, kata Ibu Robiah, bisakah aku mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Lalu Imam Hasan Basri, Mbah Yai Hasan Basri menyebutkan itu adalah rahasia Allah, tidak ada satupun orang yang tahu. Pertanyaan pertama lewat. Lalu Ibu Robiah melanjutkan pertanyaan kedua. Kalau nanti aku sudah mati, kemudian aku dimasukkan di liang kubur, kira-kira aku bisa nggak menjawab malaikat Munkar dan Nakir? Ada yang bisa jawab seperti itu? Kalau seandainya Ibu Robiah mati, kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat, kira-kira bisa nggak Ibu Robiah itu mengucapkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir? Ada yang bisa jawab seperti itu? Tidak ada orang yang tahu. Maka Kiai Hasan Basri mengatakan itu adalah urusan gaib, tidak ada satupun orang yang tahu. Pertanyaan kedua sudah lewat. Oh, masih hidup, tadi mati. Kemudian pertanyaan ketiga diajukan. Nanti ketika di hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ketika dibangkitkan dari alam kubur itu nanti akan ada kertas berterbangan. Ketika kertas berterbangan itu, kertas itu akan mencari pemilik kertas itu. Siapa pemilik kertas itu akan dicari itu nanti. Misalnya pemiliknya adalah Pak Ahmad, kertas itu akan mengejar Pak Ahmad. Misalnya yang punya itu Pak Hasan Basri, akan mengejar Pak Hasan Basri. Yang punya Ibu Fatimah, yang akan mengejar Ibu Fatimah. Ketika kertas itu diambil dengan tangan kanan, maka selamatlah ia. Mudah dia masuk ke dalam surga. Tetapi ketika diterima dengan tangan kiri, maka orang itu akan susah masuk ke dalam surga. Apalagi ditaruh di belakang. Nerimanya dengan tangan kiri lewat belakang. Maka dia akan tertatih-tatih ketika menyeberang Shiratal Mustaqim, jembatan yang ada di atas neraka. Karena inna fi jisri jahannama sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. 7 jembatan itu dilalui, satu jembatannya itu dilalui selama 70 tahun perjalanan. 70 tahun. Jembatannya ada 7. Berarti kalau jembatannya 7, satu jembatan ini adalah 70 tahun. Berarti berapa nih? 70 kali 7, 490 tahun di atas neraka jahanam. Maka nanti ada yang nyebrang pertama, nyebrangnya itu katorfil ain. Kelompok pertama seperti kersipan mata. Begitu berkedip udah sampai ke depan pintu surga. Tek, langsung nyampe. Itu amalannya sangat bagus. Kemudian yang kedua itu kabar kilat, seperti kilat menyambar. Baru sampai ke depan pintu surga. Yang ketiga itu karih seperti angin. Angin itu cepat juga angin. Kalau ibu di sebelah sana itu misalnya buang angin, nyodor ke sini, sampai sini Pak Hasan Basri langsung tercium tuh baunya itu. Ini baunya ini bau belerang, berarti perutnya bagus ini. Kalau orang katanya kalau kentutnya bau belerang, berarti perutnya sehat. Tapi kalau kentutnya amis baunya, itu berarti perutnya sedang ada masalah. Seperti angin sampai. Yang keempat,
katair, seperti burung yang terbang. Yang kelima, kal khayli, seperti orang naik kuda pacuan. Dan yang keenam, kal rajulil musri'i, seperti orang yang lari cepat. Dan yang ketujuh, itu seperti orang yang jalan kaki. Orang jalan kaki santai, berarti jembatannya lebar. Tapi yang kedelapan ini, yang rimo dengan tangan kiri tadi itu, bagaimana? Tidak mau nyebrang-nyebrang dia. Dibentak oleh malaikat, murrah jalan. Akhirnya dia dengan ketakutan, dia pun nyebrang jembatan itu. Dan dilihat jembatannya kecil sekali. Akhirnya jembatan itu dipegang. Seperti ini, saking kecilnya dipegang. Begitu dipegang, kakinya satu ditaruh di atas, yang satu nyengser ke bawah untuk ngimbangi. Akhirnya jalan di atas perutnya, artinya dia jalannya narik perut jalannya. Begitu bergerak dari satu tempat ke tempat berikutnya, habba rihun nar. Jadi neraka uapnya itu menghembus dari bawah. Begitu. Itu sampai 490 tahun, sampai matang kira-kira gitu. Tinggal ngasih kecap itu. Kan dari bawah itu api itu kan, dipanggang. Dan dipanggang itu tuh panas. Itu panas itu. Di bawah api terus kita di atas, itu panas itu. Kalau kakek nenek nggak percaya itu panas, nanti setelah pengajian ini bolehlah dicek, dicoba, dites, bolehlah. Gimana caranya? Di situ ada kompor, hidupin. Kalau sudah nyala gitu, duduk di atasnya itu. Jangan pakai celana. Itu panas itu. Karena di atas neraka dipanggang itu panas. Mekik-mekik dia, ngaung-ngaung dia. Inilah ketika seorang yang sholat zuhur, maka disebutkan fadilah sholat zuhur itu, wa amma sholatu zuhri, adapun sholat zuhur, fa innaha sa'atun tas'aru fiha jahannam. Saat waktu zuhur itu adalah saat api neraka jahanam dinyalakan. Fama min mu'minin yusalli hadhi sholat, siapa orang mukmin yang melakukan sholat zuhur ini, illa harramallahu alaihi lafahatu jahannam yaumal qiyamah. Tidak lain Allah akan mengharamkan tersentuhnya uap api neraka jahanam nanti di hari kiamat. Orang yang rajin sholat zuhur ketika nyebrang Shiratal Mustaqim tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jangankan apinya, uapnya saja tidak berani menyentuh kepada orang yang menjaga sholat zuhurnya. Tapi ya jangan zuhur aja, ya asar juga, maghrib, isya, subuh, semuanya. Tapi yang di zuhur itu, itulah manfaatnya. Orang yang sholat zuhurnya dijaga, orang itu akan terbebas, akan dihindarkan Allah dari sentuhan api neraka jahanam. Dan demikian juga tidak hanya itu. Ketika kita berwudu, ibu, bapak, kakek, nenek, wudu itu, ketika wudu orang sempurna, saat wudu itu dibarengi dengan doa. Umpamanya ketika berkumur-kumur, kita sambil membaca doa, ya Allah, keluarkan dosaku yang keluar dari mulutku. Dosa yang disebabkan dari mulut, begitu kumur-kumur, keluar bersama air yang kita keluarkan itu. Begitu istinsyak juga begitu, ya Allah, hilangkan dosaku yang berasal dari hidungku. Begitu keluar air itu dari hidung, maka keluar dosa itu bersama dengan air itu. Jangan ditelan kalau kumur-kumur. Langsung ditelan. Dosanya nggak keluar tuh, ditelan. Ikut masuk, dosa ini keluarin gitu. Kalau ditelan coba bayangkan 3 kali lah kenyang itu. Pas puasa pula batal, makanya dosanya ikut masuk karena batal tadi itu. Kenapa? Masa Ramadan kumur-kumur bukan dikeluarkan, malah dimasukkan. Ketika basuh muka, kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Saat membasuh muka, kita berdoa, ya Allah, sinarkan, seri-serikan mukaku di hari orang-orang kafir, mukanya pada kusam semuanya. Jadi Nabi Muhammad SAW nanti lihat kita tidak perlu bertanya, begitu melihat mukanya berseri-seri, itulah umatnya. Itu yang akan dipanggil oleh Rasulullah masuk bersama Rasulullah ke dalam surga. Begitu basuh tangan kanan, tangan kiri,
Berdoa, Allahumma tini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bisimali. Ya Allah, berikan catatan amalku dengan tangan kanan, jangan Engkau berikan catatan amalku dengan tangan kiri. Itulah tadi, kalau dengan tangan kanan kita gampang masuk ke dalam surga. Dengan kiri kita terima dengan tangan kiri, apalagi dari belakang, maka akan kesulitan kita masuk ke dalam surga. Ketika ngusap kepala itu boleh sebagian kepala, boleh segini, boleh di sini, boleh di sini. Kalau takut sisirannya rusak, boleh di belakang sini. Yang penting kepala, tapi yang disunahkan adalah seluruh kepala seperti ini. Ini disunahkan. Kalau Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu menyunahkan membasuh seluruh kepala. Sebagian kepala sudah sah. Ketika seseorang membasuh kepala itu, dia berdoa, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan seluruh kulit kepalaku dari api neraka. Maka ketika dia nyebrang Shiratal Mustaqim tadi, jembatan di atas neraka itu, dia diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka jahanam. Apinya tidak boleh, uapnya juga tidak boleh menyentuhnya, karena wudhunya dan karena sholat zuhurnya. Tuh, ketika membasuh kaki, kalau membasuh telinga cukup berdoa, ya Allah, keluarkan dosaku yang disebabkan dari telinga. Basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirati. Ya Allah, kuatkan kakiku ini ketika nyebrang Shiratal Mustaqim di atas neraka jahanam. Akhirnya dia nyebrangnya kencang seperti kuda yang dipacu, seperti orang naik kuda pacuan. Kencang. Ya walaupun kita tidak seperti kerdipan mata, kayak orang naik kuda jadilah, atau kayak orang lari maraton, pelari cepat jadilah. Sekurang-kurangnya seperti orang jalan santai maraton. Sini pernah jalan santai? Pernah. Nah, seperti itu. Kalau jalan santai, jalannya kelihatan besar apa kelihatan kecil? Kelihatan besar apa kecil? Besar kan? Coba kalau jalannya itu cuma kelihatan sebesar ini. Pasti jalannya hati-hati itu, sambil goyang kanan goyang kiri. Tapi karena jalannya besar, maka santai jalannya. Itulah maka jalan santai, jalannya harus besar. Inilah ketika Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah bertanya kepada Kiai Hasan Basri, nanti aku ketika menerima amalanku di dunia, tangan kanan atau tangan kiri, tidak bisa menjawab Mbah Kiai Hasan Basri. Itu adalah rahasia Allah, itu adalah hal gaib, hanya Allah yang tahu. Kemudian pertanyaan ketiga lewat, pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Beliau bertanya, nanti kira-kira setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, lalu di situ nanti disortir oleh malaikat. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kira-kira aku masuk yang mana? Masuk golongan yang masuk neraka atau golongan masuk surga? Lagi-lagi Kiai Hasan Basri nggak bisa jawab. Kiai Hasan Basri nggak bisa jawab lagi. Akhirnya gagal Kiai Hasan Basri meminang Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah. Masya Allah, ini seorang ibu yang sangat cinta, seorang perempuan yang sangat cinta kepada Allah, sehingga tidak peduli dengan laki-laki manapun, tapi tidak mau dia menyakiti. Dia tolak dengan cara yang halus, dengan ilmunya dia tolak laki-laki itu, karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mencintai seorang laki-laki sampai akhir hayatnya laki-laki itu. Itulah Ibu Rabi'ah. Sampai Ibu Rabi'ah bermunajat. Munajatnya seperti apa? Munajat Ibu Rabi'ah itu kalau kita bahasakan, kita seperti ini. Ya Allah, andaikan puasaku ini karena takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu dan tutup surga itu untukku. Ya Allah, andaikan sholatku ini karena takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu dan tutup surga itu untukku. Ya Allah, andaikan zikir dan bangun malamku ini karena takut kepada nerakamu,
Buka neraka itu untukku dan masukkan aku ke dalamnya. Dan tutup rapat-rapat surga itu untukku, berikan kepada yang lainnya. Itu doanya Ibu Robiah Al-Adawiyah. Ada ibu-ibu yang doa seperti itu? Minta dimasukkan dalam neraka? Tidak ada. Semuanya minta dimasukkan dalam surga. Ya Allah, andaikan sholatku ini karena minta surgamu, maka tutup surga itu untuk kuberikan kepada yang lainnya. Enggak masuk dia, enggak mau dia masuk surga. Ya Allah, andaikan puasaku ini karena minta surgamu, tutup surga itu untukku. Ya Allah, andaikan zikirku, sholat malamku itu adalah karena minta surgamu, tutup surga itu untuk kuberikan kepada yang lainnya. Ibu Robiah sholat, puasa, zakat, zikir, bangun malam, tidak sama sekali minta surga dan tidak sama sekali takut ke dalam neraka. Sehingga beliau, Ibu Robiah menyampaikan, tapi ya Allah, andaikan sholatku, puasaku, zikirku, sholat malamku, dan semua ibadahku itu karena aku rindu kepadamu, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Yang diinginkan adalah Allah. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung yang diminta oleh Ibu Robiah. Bukan surga karena surga ada pemiliknya. Bukan neraka karena neraka ada pemiliknya. Yang diminta pemiliknya itu bukan surganya, bukan nerakanya. Ini sama dengan seorang perempuan, gadis yang pinter. Begitu melihat ada laki-laki tampan, ketika ditawari harta bendanya, kamu pilih ini, pilih rumah makan ini, atau pilih restoran ini, atau pilih restoran ini untuk engkau miliki. Mana yang kamu pilih? Apa jawabnya? Aku tidak milih restoran ini, aku tidak milih kantor ini, aku tidak milih rumah makan ini, aku tidak milih. Lalu apa yang kamu pilih? Yang aku pilih yang punya rumah makan ini, yang punya restoran ini, yang punya kafe ini. Ya kalau pemiliknya sudah didapat, yang lain tentu dapat. Jelas itu. Pemiliknya dapat, yang dimiliki oleh si pemilik pasti dapat. Ibu Robiah menginginkan pemilik surga, menginginkan pemilik neraka, ya otomatis Ibu Robiah bebas di situ. Kenapa? Karena pemiliknya sendiri yang diincar oleh Ibu Robiah Al-Adawiyah. Kalau sholatku, puasaku, zikirku, sholat malamku ini semata-mata karena rindu kepadamu ya Allah, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Inilah kakek nenek yang dirahmati Allah. Ketika seseorang yang di akhir kalamnya, di akhir hayatnya, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Itu adalah sebuah hadis. Dan orang masuk surga itu bukan karena amal. Karena amal itu hanya untuk menentukan di mana letak surganya kalau masuk surga, dan untuk menentukan letak tempatnya ketika dia masuk neraka, di mana nerakanya. Amal buruknya menentukan tempatnya di neraka, amal bagusnya menentukan tempat ia bertinggal nanti di dalam surga. Jadi yang menyebabkan masuk bukan amal, amal hanya menentukan tempatnya. Yang menyebabkan masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seperti duduk di sini ini, sama-sama ini, kita termasuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena orang yang duduk-duduk di majelis taklim seperti ini, keluar dari majelis taklim, dosanya sudah digugurkan oleh Allah berdasarkan riwayat dari Umar Ibnul Khattab. Kalau ada orang keluar dari tempatnya menuju ke majelis taklim dan di situ mendengarkan mau'izatul hasanah, mendengarkan pengajian, maka keluar dari tempat pengajian itu dosanya digugurkan oleh Allah walau kana misla zabatil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Itu yang disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub. Mudah-mudahan kita semua selesai dari sini, kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadah kepada Allah, semakin banyak zikir kepada Allah. Ingat, zikir itu tidak hanya selesai sholat, tapi pas duduk ini
juga bisa. Umpamanya nyebut Allah, Allah sambil narik napas, mengeluarkan napas itu Allah, Allah, Allah. Apakah ada manfaatnya orang yang menyebut Allah, Allah itu? Ada manfaatnya. Dan bahkan riwayat Muslim menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat kalau ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Ketika masih ada orang berzikir Allah, 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 tidak akan datang hari kiamat. Itu menurut Imam Muslim. Begitu orang yang tidak tahu hadis dan dia belum mencari hadis, langsung mengatakan tidak ada gunanya menyebutkan kata Allah, Allah, Allah itu. Kalau mau berzikir subhanallah, astagfirullah disandingkan. Tidak, justru hadis riwayat Muslim menyebutkan menyebut Allah, Allah, Allah adalah zikir. Dan siapa orang yang menyebut Allah, 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 maka dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang menyebut Allah, Allah, Allah. Dan Al-Quran juga menyebutkan wadkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Berarti kita menjalankan perintah Allah menyebut Allah itu. Makanya riwayat Imam Muslim menyebutkan ketika ada orang masih menyebut Allah, 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 maka dunia ini tidak akan kiamat. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Yang ditanyakan apakah dua pertanyaan. Yang pertama, apakah benar dalam Islam tidak ada kata hutang budi? Yang kedua, bagaimana orang mati kecelakaan itu tidak sempat menyebut la ilaha illallah? Dua itu. Ya. Yang pertama, adakah di dalam Islam itu tidak ada kata-kata hutang budi? Betul, tidak ada kata-kata hutang budi. Kapan hutangnya? Dan budi di mana waktu dihutangi? Maka tidak ada hutang budi. Kalau ada itu orang hutang budi, berarti dia amalnya tidak ikhlas. Kenapa kok tidak ikhlas? Semua amal itu harus lillahi ta'ala. Jadi biar Allah saja yang membalasnya. Perbuatan baik dibalas dengan baik. Namanya hutang, kalau nggak dibayar kayak mana hukumnya? Dosa kan? Kalau saya berbuat baik kepada Pak Hasan Basri, tiba-tiba sebelum Pak Hasan Basri itu membalas kebaikan yang saya berikan kepada Pak Hasan Basri dipanggil Allah. Apakah dia masih punya utang dengan saya? Masih punya utang nggak? Umpamanya saya berbuat baik, contohnya gini. Contohnya Pak Hasan Basri pas lagi sholat bingung cari kain, kemudian terus saya siapkan kain, saya pasangkan kain, lalu Pak Hasan Basri sholat. Saya kan telah berbuat baik kepada Pak Hasan Basri. Lalu Pak Hasan Basri merasa senang, terus pengen berbuat baik dengan saya, tapi nggak sempat berbuat baik. Apakah dia sampai di akhirat harus membayarnya? Tidak membayarnya. Kecuali kalau Pak Hasan Basri ngomong, Ustadz aku pinjam duit ya 500.000, saya pinjemi, nggak bayar-bayar sampai di akhirat itu ditagih itu. Dan bahkan ada orang yang ketika hutang tidak bayar, Rasulullah tidak mau nyolatin. Saat sahabat itu punya hutang, Rasulullah tahu punya hutang, Rasulullah tidak mau nyolatinya. Itu bukti bahwasanya orang yang punya hutang itu sangat berbahaya untuk di akhirat kalau tidak dibayar. Harus dibayar. Akhirnya sahabat Qatadah langsung tunjuk tangan, ya Rasul, aku yang membayar hutang-hutangnya. Lalu Rasulullah menyolati jenazah tersebut. Hutangnya si mayat lunas dengan orang lain namanya Qatadah. Jadi amalnya Qatadah bisa sampai kepada orang yang punya hutang itu tadi. Ini bukti bahwasanya kalau kita berbuat baik atau kita melakukan sesuatu niatnya untuk orang itu, maka sampai kepada orang itu. Jadi tidak ada istilah di dalam Islam itu hutang budi. Yang ada adalah kebaikan kemudian dibayar dengan kebaikan. Tapi bukan hutang. Bukan hutang. Kalau hutang harus dibayar. Tapi kalau istilahnya hutang budi itu artinya adalah air susu dibalas dengan air susu boleh. Jangan air susu dibalas dengan air toba. Udah ditolong, begitu dia naik
malah dia menggigit. Itu sama dengan nulungin anjing kejepit. Sudah ditolong, ping, dilepasi kejepitannya, langsung kitanya digigit. Nah, yang seperti itu yang pertama. Jadi tidak ada istilah hutang budi di dalam agama Islam. Yang ada ketika kita berbuat baik, maka balasnya dengan perbuatan baik. Jangan membalas dengan perbuatan yang buruk. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita pun harus membalasnya berbuat baik kepada orang itu. Itulah sesungguhnya sebaik-baik orang. Ketika dibaiki orang, dia bisa berbuat baik, itu wajar. Tapi ketika diburui oleh orang, lalu dia bisa berbuat baik, itulah orang yang sebaik-baik orang. Rasulullah juga begitu. Ketika dilempari tai oleh orang-orang kafir, tapi Rasulullah tetap mendekati orang-orang kafir itu, tidak marah kepada orang kafir itu. Artinya begini, garam dilemparkan ke laut itu tidak ada artinya apa-apa, karena laut itu memang sudah asin. Mau mengasini garam, memang garam itu sudah asin, jadi nggak ada gunanya mengasini garam itu, atau mengasini laut itu dengan garam, nggak ada gunanya. Artinya apa? Orang yang benar-benar baik itu seperti air laut itu, dikasih garam atau tidak dikasih garam tetap asin rasanya. Orang baik itu dibaiki maupun tidak dibaiki tetap baik orang itu aslinya baik. Yang kita ini tidak seperti itu, aslinya kita itu tidak baik. Kenapa aslinya kita tidak baik? Ketika dibaiki orang kita baru baik, ketika dijahati orang kita juga jahat. Aslinya kita itu seperti air tawar, dikasih gula manis, dikasih garam asin. Itu kita dibaiki orang baik, diburui orang kita jadi buru. Aslinya seperti air tawar kita ini, bukan seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah itu aslinya seperti air laut, asin. Dikasih garam tetap asin, dikasih gula tetap asin. Coba ibu kasih gula 2 kilo di laut itu tetap asin. Air laut itu rasanya nggak bisa berubah jadi manis gitu. Beda dengan kita, air tawar dikasih gula manis, dikasih garam asin. Itulah aslinya kita. Itu yang pertama. Jadi tidak ada hutang budi di dalam agama Islam. Kalau dia merasa menghutangi budi, berarti perbuatannya tidak lillahi ta'ala. Kalau dia berbuat tidak lillahi ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah. Allah tidak akan menerima perbuatan orang yang dipersekutukan kepada orang lain. Dia berbuat baik kepada Pak Hasan Basri, tujuannya minta dipuji oleh Pak Hasan Basri, maka nanti di akhirat minta balasannya kepada Pak Hasan Basri, bukan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Orang yang meninggal tidak sempat menyebut kalimah Allah. Menyebut kalimah Allah itu tidak harus lewat mulut. Bisa jadi dia dalam hatinya dia menyebut Allah, bisa jadi seperti itu. Maka orang yang ketika meninggal tidak sempat menyebut, terdengar di kita kata-kata Allah, ya juga tidak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan sedang minum minuman keras. Kemudian jangan sedang dia berzina. Ketika orang sedang minum minuman keras, sedang berzina, kemudian sedang berjudi, dia kemudian terus mati, maka orang yang seperti itu neraka sudah siap menunggunya. Dan bahkan ada riwayat yang menyebutkan orang yang meninggal ketika di perutnya itu ada madu, maka dia akan selamat dari siksaan kubur. Ada yang menyampaikan seperti itu. Bukan berarti karena saya jual madu, bukan. Saya memang jual madu karena saya punya ternak madu di Geragai. Saya jual itu sekilo 120.000, tapi madunya asli, bukan madu tidak asli. Di mana? Di Geragai. Ibu, Bapak tahu bedanya madu asli dengan madu tidak asli? Geragai itu mana, Pak? Geragai itu Muara Jambi. Jadi madu asli itu kalau ditaruh di kulkas dia tidak beku, dia masih tetap encer. Nah, itu kalau taruh kulkas. Kemudian kalau madu itu ditaruh di air, dia kalau tidak diaduk dia tidak mau menyatu dengan air itu. Itu ciri-ciri madu asli. Yang ketiga, sudah ada di apotek apa Pak? Oh enggak di apotek. Itu untuk konsumsi sendiri dan orang-orang yang mau saja. Kemudian yang ketiga,
Yang pertama tadi kan, masuk dalam kulkas tidak beku. Ketika dimasukkan dalam air, kalau diaduk itu tidak mau nyampur dia, beda dengan air langsung, beda dengan gula langsung naik ke atas. Yang ketiga, ketika dibawa ke rumah madu itu, istri di rumah tidak marah-marah. Kalau marah-marah asli madu itu. Asli itu madu itu kalau dibawa ke rumah marah-marah. Tapi kalau santai aja orang rumah, itu nggak asli itu madu itu. Karena saya pernah mengajak seorang perempuan ke rumah, nyantai aja orang rumah nih, marah hidaknya, berarti tahu itu bukan madu asli itu. Itu madu palsu. Karena ada kawan yang ingin naik pangkat tapi nggak tahu waktu itu cara nyusun dupaknya. Saya bantu, dia datang ke rumah. Dia tahu itu, maka dia tidak marah-marah. Andaikan asli pasti dia marah-marah. Itu cerita madu asli dan madu palsu. Jadi Pak, ketika orang yang meninggal tidak mengucapkan, terdengar di kita la ilaha illallah, ada dua kemungkinan. Mungkin dia mengucapkan tapi kita tidak dengar. Yang kedua, mungkin dia memang tidak mengucapkan. Ketika tidak mengucapkan, maka orang itu akan mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Kalau dia amalnya baik, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun perbuatan baiknya pasti dibalas, sedikit apapun perbuatan jahatnya pasti dibalas. Oleh karena itu kita disuruh bertobat sebelum kita berangkat. Siapa orang yang bertobat di dunia ini itu langsung dirontokkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti cor-coran ini kalau sudah kering itu nggak bisa disiram, tapi kalau masih basah disiram air langsung rontok. Jadi malaikat nggodami orang di neraka itu bukan nyiksa, itu ngilangi dosa. Seperti ini ya. Cuman ya kemeng, kepala sakit digodami seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya. Iya. Nah, ada lagi yang mau tanya, silakan. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.